Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah next video dari sebelumnya ya. Kita masih berhubungan dengan manajemen usaha baru ya, yang mana pada video kali ini kita akan melanjutkan ya tentang sebuah inovasi, yang mana video sebelumnya kita membahas tentang inovasi pada startup. Nah, sekarang kita akan next ya tentang bisnis yang ada basisnya itu adalah sebuah inovasi ya, yang bisa kita lihat. Nah, di sini bisnis berbasis inovasi bisa dikatakan dalam konteks bisnis ya, inovasi itu sendiri bisa berkaitan dengan sebuah modifikasi model bisnis ya. Dia merupakan dari model bisnis dan beradaptasi dengan perubahan untuk menciptakan sebuah produk atau layanan yang lebih baik ya, tentunya ya, dengan sebuah perkembangan dari produk itu sendiri ya. Jadi di sini maka dikatakan tentang memodifikasi model bisnisnya itu sendiri ya. Kemudian bentuk dari inovasi ya dalam sebuah bisnis itu juga bermacam-macam ya, tergantung pada tujuan yang memang ingin kita capai ya, atau dari sebuah perusahaan yang memang mau dicapai itu seperti apa. Nah, contoh di sini bisa inovasi, misalkan ya, bisa inovasi produk ya, kemudian sistem internal atau juga proses kerja, hingga ya tadi model bisnisnya yang akan kita inovasikan, yang akan kita kembangkan. Nah, tujuan dari inovasi ini sendiri adalah memang untuk beradaptasi dengan sebuah perubahan ya zaman, katakanlah ya, karena ya namanya teknologi, yang sudah ada sentuhan teknologi dari sebuah inovasi itu akan selalu harus kita mengikuti perkembangan zaman ya, apalagi di tengah pesatnya perkembangan teknologi itu sendiri ya, yang mana orang sudah mulai berlomba-lomba ya, sudah memanfaatkan semuanya, sudah bentuk bisnisnya itu adalah bisnis digital ya. Jadi ya kita harus menyesuaikan dengan perkembangan yang saat ini lagi trennya gitu, katakanlah ya. Dengan apa? Dengan cara perkembangan dari teknologi atau dengan memanfaatkan teknologi. Nah, di sini ada 3 alasan ya tentang pentingnya sebuah inovasi ya dalam bisnis ya, diambil dari artikel ya di sini. Yang pertama itu adalah mendorong sebuah pertumbuhan daripada bisnisnya ya. Jadi setiap perusahaan itu dia mempunyai cara dan juga jalan tersendiri ya untuk bisa tumbuh dan juga bisa bertahan ya sampai bisa berkembang ya, mencapai tujuan ya, dan juga mencapai sebuah kesuksesannya. Namun jika ingin pengembangan atau mengembangkan skala bisnisnya itu dengan lebih cepat ya dan juga lebih luas, katakanlah ya, maka cara yang paling tepat itu adalah dengan melakukan sebuah inovasi pada model bisnis atau juga produknya ya. Ini adalah salah satunya dari 3 alasan pentingnya ya dalam sebuah inovasi dari segi bisnis, yaitu adalah untuk mendorong pertumbuhan. Kemudian yang kedua adalah inovasi ini bisa membuat bisnis itu dikatakan lebih tetap relevan ya. Dunia akan selalu yang namanya mengalami perubahan ya di setiap saat ya. Terus perkembangan zaman akan selalu berubah ya, bukan hanya setiap tahun ya, tapi setiap saat juga. Nah, begitu juga dengan bisnis ya, dengan sebuah bisnis, pesaing itu akan selalu berlomba-lomba ya, katakanlah. Nah, hingga kini maka teknologi inilah yang akan menjadi salah satu faktor terbesar ya memang untuk mendorong dari segi perubahan ya, itu tadi untuk menginovasikan dari sebuah produknya ya, mulai mengubah strategi model bisnisnya ya, dengan sentuhan apa? Dengan sentuhan yang tadi namanya teknologi. Kemudian perkembangan teknologi pun telah yang namanya menciptakan era baru dari sebuah inovasi ya. Ini sudah mulai dari seluruh model bisnis dan juga industri sudah menciptakan era baru dari inovasi yang sudah memanfaatkan ya perkembangan dari teknologi. Yang tadi saya bilang atau saya katakan ya, bahwa orang saat ini sudah memanfaatkan bisnisnya itu sudah sentuhan digital. Maka sering kita sebut dengan sentuhan bisnis digital. Kemudian
kondisi tersebut akan membuat banyak bisnis-bisnis baru ya seperti startup tadi akan bermunculan ya dengan berbagai inovasi tentunya ya untuk mendobrak industri ataupun perusahaan-perusahaan ya. Jadi bukan tidak mungkin sebuah startup tersebut bisa menjadi pesaing baru bagi perusahaan-perusahaan yang memang tadinya lebih dulu eksis ya. Jadi untuk itu ya inovasi ini sangatlah penting ya untuk bisa kita terapkan ya atau memang kita rubah ya dari segi model bisnisnya ya bagi semua perusahaan tentunya ya baik perusahaan yang memang sudah besar maupun yang memang sedang baru merintis ya. Tujuannya itu apa? Tujuannya memang agar kita bisa bersaing dan juga bisa tetap relevan dalam menghadapi lingkungan yang akan terus berubah ya dari segi ya tadi pengembangan teknologi ya dari segi bisnis. Kemudian yang ketiga bisa dikatakan juga sebagai ciri khas dari sebuah perusahaan. Ya, nah tujuan utama dari sebuah inovasi adalah untuk melakukan atau menciptakan sesuatu yang memang berbeda dari kompetitornya tentunya ya di bidang yang sama. Jika kita ingin berinovasi hanya pada produk, ya maka perkembangan produk itu ya hingga harus memiliki katakanlah keunggulan ya atau memang spesifikasi khusus yang memang tidak ada di pasaran pada umumnya. Ya, itu akan menjadi sebuah ciri khas dari produk kita ya. Ini adalah salah satu tujuan dari inovasi. Kemudian bisa juga ya dengan melakukan inovasi pada cara ataupun sistem kerja perusahaan, kita bisa memanfaatkan inovasi ini tidak hanya katakanlah untuk menghemat sumber daya perusahaan, tapi juga untuk bisa membuat bisnis yang lebih unggul tentunya ya. Dengan begitu nanti sebuah perusahaan itu bisa memiliki perbedaan ataupun ciri khas tersendiri ya, baik di dalam hal produk ataupun identitas dari perusahaannya. Ya, maka sangat-sangat diperlukan ya tadi sebuah inovasi. Nah, caranya bagaimana ya untuk menciptakan ide bisnis yang bisa nanti menyesuaikan dengan perkembangan zaman katakanlah ya. Di sini kita bisa lihat ya, mulai dari brandnya, kemudian kita fokuskan ke grupnya, kemudian literasinya ya sampai dengan customer advisory board-nya juga bisa kita endingnya sampai ke customer-nya ya. Kemudian contoh ya di sini ya untuk memanfaatkan dari sebuah inovasi tadi kita bisa lihat ya untuk analisa, misalkan di sini ada analisa SWOT-nya, contoh di token minuman XXXX ya, mulai dari strength-nya apa, ya kemudian weakness-nya apa, opportunities-nya juga apa, sampai threat-nya juga bisa kita lihat ya, mau toko minuman ataupun toko-toko makanan ya. Kemudian tahap-tahap untuk bisa memulai bisnis ya atau melakukan bisnis kita ya tadi dengan ada sentuhannya sebuah inovasi. Yang pertama itu kita harus apa dulu? Yang pertama kita harus ada tahap memulai katakanlah ya. Nah, di tahap ini seseorang yang akan berniat untuk melakukan usaha, maka dia harus bisa mempersiapkan segala hal atau segala sesuatu yang memang dia perlukan ya. Diawali dengan melihat apa? Melihat peluang usaha baru yang memungkinkan untuk bisa membuka usaha baru ya, apalagi sekarang misalkan lagi trennya ya tadi memanfaatkan teknologi ya, bagaimana caranya kita bisa untuk memulai dengan cara juga seperti itu ya, memulai startup yang baru gitu. Kemudian yang kedua adalah tahap melaksanakan usaha ya. Nah, di tahap yang kedua ini seseorang entrepreneur itu bisa mengelola berbagai aspek yang memang berkaitan dengan usahanya ya, mencakup aspek-aspek seperti misalkan di sini dari segi SDM-nya ya, kepemilikannya, organisasinya, kepemimpinan yang memang meliputi bagaimana sih harus bisa mengambil keputusan dan juga bisa melihat resiko ya, kemudian bagaimana bisa melihat pemasarannya sampai nanti dia bisa melakukan evaluasi yang harus tindak lanjutnya itu seperti apa. Ini adalah di tahap yang kedua agar kita bisa memulai untuk melakukan sebuah bisnis tadi. Yang ketiga adalah mempertahankan usaha.
Ya, kalau memang sudah kita awali, kita niatkan, kemudian kita sudah mengikuti, ya, kemudian kita sudah mulai menjalankan. Yang ketiga di sini adalah mempertahankannya. Bagaimana kita mempertahankannya? Ya, cara kita mempertahankannya. Dan di tahap ini adalah di mana dikatakan entrepreneur itu berdasarkan memang hasil yang telah kita capai melalui analisa perkembangan, ya, yang dicapai untuk bisa ditindaklanjuti ya sesuai dengan kondisi yang memang kita hadapi saat ini, ya itu ya cara mempertahankan usaha. Berarti kita harus melihat ya tadi resiko ya tentunya berhubungan dengan usaha kita. Kemudian yang keempat itu adalah mengembangkan usahanya. Kalau sudah kita pertahankan ya harus kita kembangkan usahanya seperti apa. Ya. Nah, di tahap ini adalah di tahap di mana kita atau memang jika hasilnya kita peroleh itu positif, mengalami perkembangan dan juga dapat bertahan, maka kita harus memperluas usaha itu menjadi salah satu memang pilihan yang mungkin atau yang memang bisa kita ambil ya agar bisa mengembangkan usaha yang memang sudah kita bentuk. Nah, ini keuntungan dan kerugian menjadi wirausaha ya. Kalau keuntungan ya sudah pasti ya pertama kita akan menjadi bos ya. Kemudian mandiri dalam berkreasi dan juga berinovasi ya, suka-suka kita kan, kita maunya seperti apa, kita mau maju ya berarti harus ya kita yang banyak gerak gitu ya, atau kita yang harus banyak berpikir. Kemudian yang ketiga sepenuhnya kita bisa mengelola keuangan usaha kita ya, kita yang mengatur semuanya. Kalau kerugian ya mungkin ya bisa kita lihat juga ya, lebih memberikan pengorbanan personal yang berlebih ya, kemudian menanggung beban tanggung jawab bisnis secara mandiri ya, kemudian menanggung ini bukan kerugian ya, lebih ke kelemahan ya, kemudian menanggung beban keuangan perusahaan dengan seluruh harta dan kekayaan sendiri dan lain sebagainya ya. Kalau kita lihat keuntungan ya seperti itu, kalau kita lihat kekurangannya juga bisa kita ambil, itu ada resiko kita ya pada saat kita mau memulai usaha bisnis. Oke ya, jadi untuk video kali ini juga saya rasa cukup dulu ya. Nanti kita next lagi untuk pembahasan tentang sebuah inovasi dalam sebuah perusahaan dan pengelolaannya seperti apa di next video. Jadi untuk kali ini saya rasa cukup dulu. Saya ucapkan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.